Menjadi ibu-ibu berdaya, itulah tujuan dari Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia atau YAFSI. Merajut kini bukan lagi sekedar hobi. Kegiatan ini telah menjadi jembatan bagi mereka untuk menyalurkan hobi sembari berkarya, bahkan menambah penghasilan keluarga. Sejumlah ibu yang tinggal di Jalan Pengilar, Medan Amplas, setiap Selasa siang hingga sore melatih kreativitas mereka dengan menciptakan sejumlah karya dari rajutan. Setiap pekan, para ibu rumah tangga yang tergabung dalam gerakan Mama-Mama Merajut atau Gemar berkumpul untuk mengikuti kegiatan kreatif ini. Susanti, koordinator bidang sosial YAFSI menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk melatih kreativitas dan keterampilan para ibu dalam mengisi waktu luang. Melalui karya rajutan yang dihasilkan, para ibu tidak hanya memperoleh kepuasan dari hasil karya mereka, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Kami di sini ingin memberdayakan ibu-ibu, jadi kalau yang memang berminat, yang memang bisa untuk mengembangkan ekonominya, ini memang ada tujuannya untuk bisa diperjualbelikan gitu kan. Jadi memang kita dari dasar sekali itu belajar merajut ini. Jadi kita sudah lama juga dari 2017 kita memulai sampai sekarang gitu. Jadi ini memang masih yang pemula-pemula kembali yang belajar. Dari tangan-tangan terampil para ibu rumah tangga, lahir beragam karya rajutan yang menarik, mulai dari peci, tas, dompet, kotak pensil, hingga baju. Semuanya dirajut dengan penuh ketelatenan. Dalam sehari, mereka dengan mudah menyelesaikan peci dan kotak pensil. Namun untuk karya seperti tas dan baju, diperlukan waktu lebih lama. Hobi merajut tidak saja berlangsung di lokasi, namun ada juga ibu yang membawa pulang rajutan yang belum selesai untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Ini menunjukkan dedikasi mereka dalam menciptakan karya yang indah dan bernilai. Nurhayati Purba, salah seorang ibu rumah tangga yang aktif sejak awal kegiatan ini dimulai pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa merajut tidak hanya mengisi waktu luang. Aktivitas ini telah memberdayakan dirinya secara ekonomi. Beberapa karyanya bahkan dihargai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Oh, sangat bermanfaat sekali. Karena kan saya ibu rumah tangga ya, nggak ada kerjaan selain ibu rumah tangga biasa umumnya. Sesudah anak-anak pergi sekolah, daripada saya bengong-bengong nggak ada kerjaan, saya ya merajut. Lama-lama kan dijual bisa menghasilkan, mendapat penghasilan begitu. Ya semoga ibu-ibunya makin banyak yang mau ikut belajar gitu. Jadi sama-sama bisa mengembangkan ekonomi, sama-sama bisa berkembang lagi untuk kedepannya, dan harapannya ya semoga bisa produk kami bisa keluar lah. Bukan sekedar hobi, kegiatan merajut ini telah menjadi jembatan bagi mereka untuk berkarya, berbagi, dan menambah penghasilan keluarga. Ada semangat yang terlihat dalam diri Mustafa Kamal dalam beberapa tahun terakhir ini. Keterampilannya di dunia masak-memasak semakin bertambah. Setiap hari Senin hingga Jumat pada siang hari, Mustafa dan teman-temannya yang lain dari iHomeschooling Medan menyalurkan kesenangannya di bidang memasak di My Mama Kitchen. My Mama Kitchen merupakan restoran vegetarian yang berdiri sejak tahun 2019 di Kota Medan dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja. Restoran ini menjadi wadah bagi Mustafa yang seorang autis untuk mengasah bakat dan keterampilan memasaknya. Dr. Ainun Marzia,
Kakak kandung Mustafa mengungkapkan, kini Mustafa tidak hanya mampu mengendalikan emosinya, namun juga dapat mengembangkan bakat dan potensinya di bidang memasak. Biasanya kalau ada suatu event atau misalnya lomba, itu Mustafa dipersiapkan sama gurunya di sekolah. Biasanya ada latihan, minimal dia seminggu tuh setiap hari ada latihan sekitar 1-2 jam untuk cooking misalnya. Atau misalnya ada lomba drawing kayak menggambar. Kemudian kalau misalnya di rumah, nah kalau cooking dia buat lagi di rumah. Jadi setiap hari kami hanya melihat dia mencoba masakan yang akan ditampilkan. Misalnya kayak tadi tempe kremesan itu di rumah dia buat juga. Jadi dia setelahnya coba lagi sampai yang bagus setiap hari. Nah, itu. Belum lama ini, anak-anak istimewa yang menjadi juru masak di My Mama Kitchen unjuk kebolehan dalam pagelaran kuliner bertajuk Sabta Rasa yang diselenggarakan oleh salah satu hotel di Kota Medan. Di sini, Mustafa dan teman-teman lainnya memasak tempe tahu kremes, jamur enoki, serta kulit tahu crispy. Kegiatan ini juga mengundang antusiasme dari puluhan pengunjung yang hadir dan melihat demo masak dari anak-anak asuh My Mama Kitchen. Keterampilan dari setiap anak-anak spesial ini tak terlepas dari peran Elizabeth Lily, pendiri dari My Mama Kitchen. Lily berharap restorannya dapat menjadi tempat bagi anak-anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki di dunia kuliner. Anak-anak kita yang demo hari ini, mereka bekerja di My Mama Kitchen. My Mama Kitchen karena memang menunya vegetarian. Jadi yang mereka demokan adalah makanan-makanan vegetarian. Kami memang sengaja mengajarkan anak-anak untuk makan dan memasak menu vegetarian. Karena menu vegetarian itu sangat membantu perkembangan mereka, terutama dari segi emosional. Seperti itu. Kehadiran My Mama Kitchen dalam mengayomi anak-anak autis disambut positif oleh Maria Sinambela, marketing manager hotel di Medan. Ia kagum dengan keterampilan setiap anak spesial dari My Mama Kitchen yang terampil dalam memasak menu vegetarian. Yang pertama mungkin untuk teman-teman difabel kali ya, sesuai dengan tujuan kita dan harapan kita nih supaya mungkin teman-teman difabel lebih mendapat ruang di khalayak ramai begitu ya. Jadi dengan adanya kegiatan Sabta Rasa ini yang bekerja dengan My Mama Kitchen, kita nih sangat mengharapkan bahwasanya teman-teman difabel ini di khalayak ramai lebih diterima dan juga lebih mendapat kesempatan untuk berkarya. Karena kalau kita bilang sebenarnya keterbatasan tidak akan membatasin kreativitas, begitu kan Masnya. Jadi kita harapkan ini sih untuk yang sahabat-sahabat difabelnya. Tidak hanya menggugah selera, menu sehat vegetarian yang dimasak oleh Mustafa membuktikan bahwa ia dan teman-temannya juga memiliki kreativitas dan potensi. Keterbatasan bukanlah penghalang baginya untuk berkarya di bidang kuliner.